Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurjana dengan NIM 210903501066 dari kelas manajemen D. Di sini saya akan memaparkan materi dengan tema masalah internasional dalam akuntansi manajerial untuk memenuhi tugas final akuntansi manajerial. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Materi pertama yaitu keterlibatan perusahaan dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional atau multinational company, bisa disingkat MNC, adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di banyak negara, di mana tingkat kemakmuran dan pertumbuhannya bergantung pada lebih dari satu negara. Materi selanjutnya yaitu perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional dapat melakukan 3 macam aktivitas. Nah, yang pertama itu ada impor dan ekspor. Impor yaitu suatu perusahaan dapat mengimpor bahan-bahan baku untuk digunakan dalam produksi. Transaksi ini memiliki tampak sama dengan pembelian bahan baku dari pemasok lokal, tetapi tarif impor menambah kompleksitas dan biayanya. Nah, selanjutnya yaitu ekspor. Ekspor adalah penjualan produk perusahaan di luar negeri. Perusahaan tidak harus memiliki fasilitas produksi di luar negeri. Produk akhir dapat langsung dikirim ke pembeli, akan tetapi ekspor biasanya lebih kompleks daripada penjualan barang jadi di dalam negeri. Negara-negara asing memiliki beragam peraturan impor dan tarif. Pekerjaan untuk menyesuaikan dengan peraturan dan prosedur asing biasanya dibebankan pada kantor pengawas karena pemenuhan peraturan pajak merupakan fungsi akuntansi. Cara lain, suatu perusahaan Amerika Serikat dapat memilih bekerja dengan distributor berpengalaman yang mengenal kompleksitas hukum di negara lain. Pada beberapa kasus lain, distributor adalah perusahaan yang terpisah. Yang kedua yaitu anak perusahaan yang dimiliki sendiri. Suatu perusahaan mungkin saja memilih untuk membeli perusahaan yang sudah berjalan di luar negeri dan menjadikannya anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh induk perusahaan strategi. Ini memiliki keuntungan karena cukup sederhana. Perusahaan asing tersebut telah memiliki outlet produk, fasilitas produksi, dan distribusi yang mapan. Jika undang-undang negara mengizinkan MNC dapat mendirikan anak perusahaan atau kantor cabang di negara lain dengan mudah. Selanjutnya yang ketiga yaitu joint venture. Apa sih itu joint venture? Joint venture adalah sebuah jenis kemitraan di mana para investor menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Contoh, IBM membentuk joint venture dengan Toshiba untuk menggabungkan keahlian IBM tentang bahan dengan keunggulan Toshiba dalam proses manufaktur. Joint venture juga terkadang diperlukan untuk menghadapi undang-undang yang berlaku. Di Cina misalnya, MNC tidak diizinkan membeli perusahaan Cina atau mendirikan anak perusahaan sendiri, sehingga joint venture dengan perusahaan Cina perlu dilakukan. Namun struktur apapun yang dipilih, MNC akan selalu menghadapi masalah-masalah perdagangan di luar negeri. Kasus khusus dari kerjasama joint venture adalah Maquiladora, sebuah pabrik manufaktur di Meksiko yang memproses bahan baku impor dan mengekspornya kembali ke Amerika Serikat. Maquiladora adalah suatu contoh program pemerintah untuk meningkatkan produksi yang telah berjalan dengan baik. Investasi asing telah berpindah dengan baik di luar batas kota hingga melintasi perbatasan ke perbatasan Meksiko. Materi selanjutnya yaitu pertukaran mata uang asing. Nah, pada saat perusahaan beroperasi di lingkungan bisnis internasional, digunakanlah mata uang asing. Mata uang asing dapat ditukarkan dengan mata uang dalam negeri melalui suatu nilai tukar. Selanjutnya, desentralisasi perusahaan multinasional. Perusahaan yang desentralisasi di negara asal sering diberlakukan pengawasan yang lebih ketat pada divisi asing paling tidak hingga mereka mendapatkan pengalaman yang lebih banyak tentang operasional mereka di luar negeri. Desentralisasi perusahaan multinasional terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, keunggulan desentralisasi pada MNC.
mutu informasi lebih baik pada tingkat lokal dan mampu meningkatkan mutu keputusan. Hal ini terutama berlaku untuk MNC yang divisi-divisi luar negerinya beroperasi di sejumlah negara, serta tunduk pada berbagai kebiasaan dan sistem hukum. Perbedaan bahasa di antara para manajer divisi menimbulkan masalah yang lebih besar. Selanjutnya yang kedua, yaitu pembentukan divisi. Pendirian divisi dapat didasarkan baik menurut garis geografis, jenis produk yang dijual, lini manajemen fungsional, maupun jenis aktivitas yang dikerjakan. MNC dapat membentuk fleksibilitas yang luas dalam pembentukan jenis-jenis divisi. Divisi-divisi dapat dibentuk menurut garis geografis, lini produk, atau lini manajemen fungsional. Materi selanjutnya yaitu evaluasi kinerja perusahaan. Bagi MNC, memisahkan antara evaluasi manajer suatu divisi dengan evaluasi divisi tersebut adalah penting. Materi selanjutnya yaitu penetapan harga transfer pada perusahaan multinasional. Bagi perusahaan multinasional, penetapan harga transfer harus mencapai dua sasaran, yaitu evaluasi kinerja dan penetapan pajak penghasilan yang optimal. Yang pertama ada evaluasi kerja. Divisi-divisi sering dievaluasi berdasarkan laba bersih dan pengambilan atas investasi. Seperti pada kasus harga transfer lainnya, divisi penjual menghendaki harga transfer yang tinggi sehingga meningkatkan laba bersihnya. Sedangkan divisi pembelian menghendaki harga transfer yang rendah sehingga meningkatkan laba bersihnya. Terus selanjutnya yang kedua, penetapan pajak penghasilan yang optimal. Jika semua negara memiliki struktur pajak yang sama, maka harga transfer mungkin akan diatur tanpa mempertimbangkan pajak. Sebaliknya, ada negara-negara yang memberlakukan pajak tinggi, seperti Amerika Serikat, dan ada pula negara yang memberlakukan pajak rendah, seperti Kepulauan Camian. Nah, materi terakhir yaitu etika dalam lingkungan internasional. Etika dalam lingkungan internasional adalah bidang studi yang melibatkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur interaksi antara negara-negara, organisasi internasional, dan individu dalam konteks global. Tujuannya adalah untuk mempromosikan perilaku yang adil, bermoral, dan bertanggung jawab di tingkat internasional. Etika bisnis dapat menyebabkan permasalahan dalam konteks satu negara. Namun, etika bisnis dalam konteks global dapat menyebabkan masalah yang jauh lebih besar. Baik, itulah hasil pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.